dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa yang memberkati hidup kami pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan renungan bagi kita dari 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 21. Ayat pembimbing renungan ayat 7, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikian firman Tuhan. Hidup saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, kasih pada hakikatnya adalah kasih yang berasal dari Tuhan. Sekalipun kita sebagai manusia telah saling mengasihi, namun sebagai orang Kristen tetap hidup dalam kasih yang daripada Tuhan itu. Kasih yang daripada Tuhan sifatnya tidak pernah berhenti, tidak bersyarat, dan tidak dituntut untuk membayar, apakah itu dengan uang, jasa, atau sebagainya. Hidup mengasihi tidak ada kata untuk berhenti atau cukup. Misalnya, saya tidak lagi mengasihinya sebab dia melakukan kesalahan kepadaku, atau cukuplah kasihku kepadanya sebab dia telah mengecewakan aku. Kasih yang daripada Tuhan yang tinggal dalam diri setiap orang terus-menerus dilakukan seperti yang saya katakan tadi. Kasih yang daripada Allah tidak ada kata berhenti dan cukup. Mengapa? Karena kasih berasal dari Allah dan Allah itu adalah kasih. Allah sendiri tidak pernah berakhir. Allah tidak pernah berkesudahan di tengah dunia ini. Demikianlah kasih itu juga tidak akan pernah berakhir. Setiap orang yang hidup melakukan kasih, hidup saling mengasihi, berarti Allah tinggal di dalam dirinya. Sebaliknya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam Allah, maka dia juga tidak mampu hidup dalam kasih ataupun mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Karena itu, marilah kita saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, oleh karena Allah adalah kasih, mengingat kita sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, namun ketika kita mau datang kepada Tuhan, ingin kembali kepada Tuhan, mungkin akan muncul pertanyaan, apakah Allah itu tetap mengasihi kita, padahal kita adalah manusia yang berdosa? Benar, Allah itu membenci dosa. Allah juga tidak menyukai orang-orang yang hidup mengikuti dosa. Namun ketika kita, manusia yang berdosa, datang kepadanya, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Kasih Allah sungguh nyata ditunjukkan melalui dirinya sendiri, melalui pengorbanan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, yang rela berkorban
memberikan nyawanya untuk menebus kita. Inilah kasih Allah untuk mengampuni kita manusia yang berdosa. Renungan ini mengingatkan bahwa Allah yang adalah kasih, maka kita harus mengenal Allah. Jika kita mengenal Allah, maka kita pun akan melakukan kasih. Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak berkesudahan, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Demikian juga kasih itu ditunjukkan dengan kasih yang tidak terbatas dan tidak memandang ruang dan waktu, bahkan tidak memandang muka. Allah tetap mengasihi semua orang, bahkan manusia yang berdosa. Demikian halnya juga hidup kita yang telah merasakan kasih Allah, merasakan pengampunan dari Allah. Maka tunjukkanlah juga kasih itu terhadap sesama kita, yaitu hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi boleh kita nyatakan, tunjukkan melalui memberikan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita, dan kita juga mau meninggalkan kesalahan kita, sebab Tuhan merindukan dan mengharapkan perubahan yang lebih baik, yaitu pertobatan daripada kita. Maka kasih Allah pun semakin terus-menerus diberikan kepada kita. Kita tidak mampu membalas kasih Allah, tetapi kita mampu melakukan kasih itu terhadap sesama kita. Dan tidak ada kata terlambat untuk melakukan kasih. Saat ini firman ini ketika kita dengarkan, marilah kita hidup saling mengasihi. Dengan demikian kita tinggal di dalam Allah dan Allah pun tinggal di dalam kita. Dan karena kita melakukan kasih, itu sebagai tanda dan bukti bahwa kita benar-benar mengenal Allah yang adalah kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang telah menyatakan kasih-Mu kepada kami melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, mengampuni serta menebus kami dari dosa kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk mampu mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi Engkau Tuhan. Malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Sertailah kami, jaga tubuh, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.